Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar akidah akhlak bab yang keempat, yaitu tentang disiplin dan mandiri. Bersama dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Yang pertama, kita membahas tentang disiplin dulu, dalam arti patuh dan taat. Dalam arti luas, disiplin itu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 dijelaskan tentang disiplin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mengapa disiplin menjadi kunci sukses? Sebab dengan disiplin akan tumbuh sifat yang teguh, percaya diri, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, rela berkorban untuk kepentingan agama, dan memiliki sifat optimis atau yakin. Sikap disiplin dapat digolongkan menjadi 4 hal. Yang pertama, disiplin dalam penggunaan waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. 3, disiplin dalam bermasyarakat. Dan yang keempat, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri orang yang disiplin diantaranya 1. Selalu menaati peraturan. 2. Tepat waktu. Yang ketiga, hidup teratur dan terjadwal. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dengan baik. Contoh perilaku disiplin ketika berada di rumah diantaranya sholat tepat waktu, membantu orang tua, tidur dan bangun tidur tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar, makan dengan teratur, menjaga kebersihan rumah, merapikan rumah baik di tempat tidur, pakaian maupun tempat bermain, menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat, dan yang terakhir hemat dalam pemakaian air dan listrik. Sedangkan contoh disiplin yang dibiasakan di madrasah. Yang pertama, menaati tata tertib madrasah. Yang kedua, tidak terlambat sekolah. 3, berseragam sesuai ketentuan. 4, mengikuti pelajaran dengan tekun. 5, melaksanakan tugas dari guru. 6, berperilaku sopan santun. Dan yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya.
Adapun sikap disiplin yang dibiasakan di masyarakat, diantaranya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, tidak menciptakan suasana gaduh di masyarakat, sopan santun dalam bergaul, tidak menggunakan barang milik orang secara sembarangan, menghormati hak orang lain, menjaga kerukunan, dan yang terakhir, melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di masyarakat. Adapun hikmah bersikap disiplin diantaranya 1. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat lalai. Yang ketiga, mudah mencari rezeki. 4. Menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. 5. Hidup menjadi lebih teratur. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang ketujuh, memupuk rasa kepedulian. Sifat terpuji yang kedua di sini yaitu tentang mandiri, yang artinya berdiri sendiri. Dalam arti luas yaitu mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Karena harga diri seseorang yang beriman ditandai oleh sifat mandiri dan menjaga diri agar tetap terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ciri-ciri perilaku orang yang mandiri? Yaitu 1. Dapat melayani diri sendiri. 2. Memecahkan masalahnya sendiri. 3. Membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Yang keempat, mencukupi kebutuhan sendiri. 5. Bertanggung jawab atas tindakannya. 6. Tidak menggantungkan orang lain. Yang ketujuh, berani mengambil keputusan. 8. Bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugas. Yang kesembilan, jujur dan optimis. Dan yang terakhir, yaitu berwawasan luas. Sikap mandiri dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengerjakan tugas di rumah, rajin belajar, membantu orang tua, tidak bergantung kepada orang lain, serta bisa menjaga dirinya dengan baik. Adapun contoh sikap mandiri dalam lingkungan madrasah, yang pertama membersihkan kelas tanpa disuruh guru, kemudian mengerjakan tugas pelajaran sendiri, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika berada di madrasah. Contoh sikap mandiri dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri, tidak gegabah, dan yang ketiga, mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Nah, keuntungan bersikap mandiri ada 4 di sini. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang karena mempunyai kemampuan sendiri. Yang kedua, semakin percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, mudah meraih keberhasilan. Sedangkan akibat tidak mandiri akan memperoleh kerugian, yaitu selalu gelisah, suka merepotkan orang lain, takut melakukan suatu pekerjaan, dan dijauhi oleh teman-temannya. Yang terakhir, yakni tentang hikmah jika memiliki sifat mandiri, yaitu yang pertama, hidup akan menjadikan kita lebih percaya diri. 2. Dapat memanfaatkan kemampuan sendiri sebaik mungkin. Yang ketiga, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. Yang keempat, hidup mandiri salah satu tanda untuk meraih kesuksesan.
Yang kelima, berpikir dengan bijaksana. Yang keenam, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Dan yang ketujuh, mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, demikianlah anak-anak keterangan dari saya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.